Assalamualaikum. Waalaikumsalam, mari silakan masuk, silakan duduk. Apakah posisi duduknya sudah nyaman? Sudah, Bu. Oke, terima kasih ya sudah datang hari ini. Sebelum mulai, bagaimana kabarnya hari ini? Jujur saya lagi capek banget, Bu, akhir-akhir ini, Bu. Capek karena banyak hal yang sedang dipikirkan ya? Iya, saya lagi sibuk organisasi kampus, membantu teman-teman saya, Bu. Hampir setiap hari ada kegiatan, tapi tugas kuliah jadi banyak yang tertunda. Kamu merasa kewalahan membagi waktu antara kegiatan membantu teman di organisasi dan mengerjakan tugas kuliah ya? Iya, Bu. Oke, baik. Kamu bisa cerita kepada saya ya. Saya akan mendengarkan kamu. Jadi apa yang kamu rasain omongin aja biar kita cari jalan keluarnya bersama-sama. Iya, Bu. Lebih lanjut, mengapa tugas kuliahmu sampai menumpuk? Iya, Bu, karena saya sering ikut kegiatan kampus atau membantu teman ketika teman meminta bantuan kepada saya. Ketika teman meminta bantuan, apa yang biasanya kamu lakukan? Saya hampir selalu menerima meskipun sebenarnya sedang banyak tugas, Bu. Jadi, walaupun sedang sibuk, kamu tetap berusaha memenuhi permintaan teman kamu ya? Iya, saya tidak enakan kalau menolak. Sepertinya kamu sedang berusaha memenuhi harapan banyak orang sampai kebutuhan kamu sendiri terabaikan ya? Iya, Bu, saya merasa seperti itu. Saat ingin menolak ajakan teman, apa yang biasanya kamu pikirkan? Saya takut mereka kecewa atau menganggap saya tidak peduli, Bu. Jadi yang membuat sulit menolak itu bukan karena kamu punya waktu luang ya, tapi karena kamu takut mengecewakan orang lain. Betul sekali, Bu. Apakah pernah ada teman yang benar-benar marah ketika kamu menolak keinginannya? Sebenarnya tidak ada yang sampai marah sih, Bu. Menarik. Jadi ketakutan itu lebih banyak muncul dalam pikiran kamu sendiri ya. Sepertinya begitu, Bu. Dari cerita yang kamu sampaikan, saya melihat nih ada beberapa hal, yaitu tugas kuliah menumpuk, kelelahan, dan kesulitan menolak ajakan temannya. Menurut kamu masalah mana yang paling utama? Kesulitan menolak ajakan teman, Bu. Jadi fokus kita hari ini adalah belajar mengelola kebiasaan tidak enakan ya, agar aktivitas kuliah kamu tetap menjadi prioritas utama. Iya, Bu. Saya ingin mengajak kamu melihat sesuatu dari satu sisi kamu, ingin nilai kuliah kamu tetap baik dan tugas selesai tepat waktu. Namun di sisi lain juga kamu menerima ajakan yang membuat waktu belajarmu berkurang. Apakah kamu menyadari hal itu? Iya, Bu. Saya baru sadar kalau saya sering mengorbankan kepentingan saya sendiri. Bagaimana perasaanmu setelah menyadari hal tersebut? Sedih juga karena ternyata saya sendiri yang membuat keadaan semakin berat. Menurut kamu, apa yang bisa dilakukan agar tetap memiliki hubungan baik dengan teman tetapi tugas kuliah tidak terbengkalai? Mungkin saya harus mulai berani menolak beberapa ajakan. Menurut kamu, bagaimana cara menolak yang sopan? Saya bisa mengatakan bahwa saya sedang mengerjakan tugas dan tidak bisa ikut saat itu. Bagus, selain itu ada lagi tidak? Saya perlu membuat jadwal prioritas tugas. Lakukan tidak? Ya, saya rasa bisa kalau saya mencobanya, Bu. Mari kita susun rencana yang lebih spesifik ya. Baik, Bu. Action plan yang bisa kamu lakukan yaitu yang pertama bisa ngebuat daftar prioritas tugas setiap pagi selama 7 hari. Yang kedua, menyediakan minimal 2 jam waktu khusus mengerjakan tugas setiap hari. Yang ketiga, berlatih mengatakan maaf, saya sedang fokus menyelesaikan tugas kuliah kepada teman kamu. Dan yang keempat, mencatat setiap keberhasilan menolak ajakan yang mengganggu prioritas akademik kamu. Dan yang kelima, mengevaluasi perkembangan setelah 1 minggu. Apakah kamu setuju dengan action plan yang ini? Saya setuju, Bu, dengan rencana tersebut. Saya akan mencobanya. Bahwa penyebab utama tugas menumpuk adalah kebiasaan sulit menolak ajakan teman karena takut mengecewakan mereka. Kita juga sudah menyusun beberapa langkah yang akan kamu lakukan selama 1 minggu ke depan ya. Ya, Bu, saya merasa paham dengan masalah saya. Saya senang mendengarnya. Ingat bahwa mengatakan tidak secara sopan bukan berarti kamu orang yang buruk. Itu adalah cara menjaga tanggung jawab terhadap diri sendiri. Terima kasih banyak atas masukannya. Bagaimana perasaanmu setelah mengikuti sesi konseling? Alhamdulillah udah cukup lega, Bu.
Alhamdulillah baik. Mungkin sesi konseling hari ini kita cukupkan. Saya mengucapkan terima kasih karena kamu sudah mau terbuka sama saya apa yang sedang kamu alami. Saya juga mengucapkan terima kasih ya Bu, saya merasa didengar setelah saya mengikuti sesi konseling ini. Semoga langkah-langkah yang kamu lakukan bisa ngebantu kondisi akademik kamu dan keseharian kamu menjadi lebih seimbang ya. Jika nanti kamu mengalami kesulitan, kita bisa melanjutkan sesi berikutnya. Kamu bisa menghubungi saya saja. Baik Bu, terima kasih banyak ya Bu, saya izin pamit. Semangat dan jaga kesehatan kamu ya. Iya Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.